70 juta sedekah dan lain sebagainya. Oh, Bahkan lebih. di Amerika atau di sini? Kalau di Amerika saya sampai 800 juta Sampai 800 juta tiap bulannya. Ngeri Kalau di banget, sini Mas. itu minimalnya di 50 juta, sedekah 1 juta per hari saya. Dulu saya jatuh bangkrut, jatuh miskin karena saya mulai hitungan ke uang. Dari yang asalnya sedekah 10.000 per hari, 2020 sekarang 1 juta per hari saya. Plus 50 juta per bulannya. Itu tidak termasuk ngebiayain janda. Tidak termasuk ngebiayain anak yatim. Sedekah itu bukan untuk buat narik rezeki. Buat saya sedekah bukan buat narik rezeki. Sedekah untuk melancarkan hidup kita, menjauhkan kita dari bala, dari celaka, terus mendatangkan opportunity, mendatangkan kesempatan. Nah, itu Peluang gitu ya. peluang-peluang itu dari sedekah. Yang paling mujarab, oke, yang paling mujarab, pengen kaya, minta doa ke orang kaya. Karena dia sudah ada di tempat yang kita inginkan. Oke. Selamat pagi Mas Oke. Pagi. Mas Oke ya Ya, panggilannya Oke. ya. Ya. Oke. Mas Oke ini seorang bisnismen, tinggalnya di Amerika. Beliau seorang miliarder. Hobinya itu kalau pengen nge-trigger sahabat-sahabatnya supaya terpasang prosperity conscious di dalam pikirannya, itu diajak main ke tempat-tempat mewah, ngopi di hotel-hotel bintang sampai habis 200 juta dan saksinya ada. Itu kenapa kok ekstrim kayak gitu loh? Kenapa Mas? Karena biasanya gini ya, saya konsep saya ngajak orang untuk merubah hidup itu kadang kita sudah terbiasa dengan kata lembut ya. Oh, kamu nggak apa-apa, kamu pasti bisa. Saya selalu melakukan kebalikan kebanyakan orang. Kalau orang ke arah A, saya selalu ke arah B. Karena sekarang kita lihat kayak gini, 98% itu budak di dunia ini. 2% yang menguasai dunia, ekonomi dunia. Nah, kenapa kita mau mengikuti yang 98% yang mau ngopinya istilahnya ngopi, maaf, ecek-ecek ya. Okay. Ya, bukan berarti saya nggak seneng ecek-ecek. Hobi apa? Favorit saya kapal api susu. Oke, favorit saya. Saya tiap ke Amerika, pulang ke Amerika 3 bulan di sini, pulang ke Amerika saya bawa itu 100 bungkus untuk 3 bulan di sana. Tapi saya seneng ngajak teman-teman yang deket sama saya atau yang pengen maju itu supaya mereka bisa ngerasain gimana sih situasi orang-orang sukses itu, gimana sih situasi orang-orang kaya seperti itu, gimana cara mereka berjalan, gimana cara mereka berbicara. Kita nggak bisa mendapatkan itu di lingkungan kita kalau kita bukan dari lingkungan kaya. Saya bukan dari lingkungan kaya. Kalau Mas Hendra tahu, asal saya dari Bandung, saya itu satu motor pun nggak masuk. Pernah jadi orang susah ya? Bukan, saya emang dari orang susah Mas. Papa itu pensiun hanya ABRI. Mama itu dulunya itu waktu saya belum lahir, mama itu bawa kakak saya paling besar untuk nyuci baju kakaknya. Istilahnya pembantu lah, gitu, untuk keluarga sendiri. Nah, gitu. Saya dari situ itu. Jadi saya bukan datang dari orang kaya, bukan sama sekali. Nah, makanya saya itu senang melakukan sesuatu yang ekstrim gitu ya. Traktir orang-orang. Kenapa traktir orang-orang? Karena saya tidak mau mereka itu kalau ke tempat yang mewah memikirkan ngelihat sebelah kanan di menu. Itu apa? Harga, daftar harga. Karena daftar harga itu yang bukan mereka mau, yang mereka mau sebelah kiri makanannya. Iya. Nah, gitu kan. Makanya saya selalu bilang, Kanan daftar harga. iya, kebanyakan coba Mas masuk ke hotel bintang 5, di saat menu datang, yang dilihat sebelah mana? Daftar harga. Ya, daftar harga. Iya. Mana yang saya mampu. Nah, akhirnya kan kita punya standar masing-masing. Oh, mampu saya cuma segini. Oh, ini kemahalan 300.000. Nah, makanya saya ekstrim. Nggak usah lihat daftar harga, biar saya yang bayar. Biar kamu bisa ngerasain. Gitu, tanpa khawatir gua mau bayar pakai apa gitu. Nah, itu makanya saya ekstrim kayak gitu. Waduh. Di Amerika sejak kapan Mas Oke? Dari tahun 99 di umur 19 tahun, sekarang saya umur 45. Gimana ceritanya bisa ke Amerika? Jadi dapat beasiswa dulu itu. Saya itu anak nakal. Saya bekas di geng juga. Saya kerjaannya berantem, balap motor. Pernah koma 7 hari saya itu karena balap motor kecelakaan. Nah, akhirnya minum juga. Ya, anak nakal, anak-anak geng kayak gitu. Akhirnya saya mutusin pengen ngerubah hidup gitu. Udah bosan kayak gini terus. Itu saya masih SMA, lulus kuliah. Saya kuliah D4, saya bereskan 2 tahun. Sebelum ke Amerika saya di Australia dulu. Terus di Singapura dulu. Terus baru ke Amerika. Saya setelah di Amerika dapat beasiswa. Karena dapat beasiswa ya udah ke Amerika. Di sana ceritanya mau ngambil master untuk perhotelan, untuk food beverage management. Dari situ udah bablas.
jadi tukang cuci piring saya di sana itu pertamanya. Karena mama bilang gini, mama nggak bisa ngidupin kamu kalau kamu ke Amerika. Ini untung kamu dapat beasiswa juga gitu. Jadi kasih $500 sama mama itu bakal ngejual kalung, ngejual cincin kawin mama itu segala. Itu asal muasalnya bisa ke Amerika kayak gitu. Saya tadi waktu kita masih belum ini ya, belum in frame gitu ya, Mas Oke sempet cerita, aku dulu anak yatim dulu, kok sama kayak aku anak yatim gitu. Aku tinggal di panti asuhan, Mas. Sama apa tuh namanya, jadi aku merasakan betul bagaimana hidup tanpa seorang ayah dari kecil gitu kan, dan itu kita ada kesamaan gitu ya. Sekarang gini Mas Oke, mungkin saya ingin perjelas dulu, di Amerika itu sekarang yang dikerjakan Mas Oke bisnisnya di bidang apa Mas Oke? Saya di bidang properti ya, Iya. terus di restoran juga. Saya punya online store. Yang membuat saya besar itu MLM dan online store pertamanya. Itu hanya pemindahan aset untuk saya gitu kan. Soalnya gini, di sana itu kalau kita terlalu gede penghasilannya, pajaknya pun besar. Tapi kalau kita menghasilkan sesuatu dari bisnis satu, kita pemindahan aset, kita nggak kena pajak dan bisa kita daur ulang itu uang. Nah gitu. Jadi saya di sana di online store juga, saya punya branding buat jam juga yang sekarang istilahnya lumayan adalah internasionalnya gitu. Nah terus di bisnis restoran kayak gitu, terus properti, kontrakan, kondo kayak gitu. Oke. Dan aku dapat kabar saat riset itu Mas Oke pernah belajar langsung ke keponakannya Warren Buffett. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gimana ceritanya Mas Oke? Jadi saya itu dulu kan tahun 2011 saya ingin belajar trading. Oke. Trading kayak gitu. Nah, akhirnya saya cari saya ikut satu workshop. Nah, ada yang saya kenalin ternyata uncle-nya ini keponakannya Warren Buffett. Nah, jadi adiknya gitu, ada turunan silsilah. Nah, setelah itu saya bilang, saya sengaja, saya jago, saya deketin dulu dianya nih, yang bukan siapa-siapa, yang hanya ikut dia gitu. Saya deketin dulu, deketin. Akhirnya saya dikenalin tuh. Saya diundang Thanksgiving dinner. Itu. Diundang Thanksgiving dinner, dikenalin. Saya bilang, saya dong mau dimentorin, berapapun saya bayar. Pada saat itu saya sudah yang disebut namanya punya milioner, gelar milioner di Amerika. Terus dia bilang, saya nggak pernah punya murid, nggak mau. Udah gini aja lah, kacungin saya. Akhirnya saya ke New York. Saya di New York 6 bulan. Saya disuruh scrub toilet, saya disuruh motokopi, saya disuruh beliin kopi, saya disuruh apa. Pokoknya kacung aja, kayak pembantu saya itu. Yang paling terakhirnya yaitu dia bilang kayak gini, saya hilang cincin saya, coba lihat di tempat saya, katanya. Dia kasih kuncinya. Saya itu udah diobrak-abrik itu toilet sama saya. Ternyata dia cuma ngetes saya aja, pengen seberapa besar saya pengen belajar ke dia, kayak gitu. Nah dari situ kita mulai kolaborasi, gitu kan. Saya belajar dari dia trading tentang saham, tentang kripto. Kripto pada waktu itu baru Bitcoin doang. Tapi tentang lebih ke saham, ke emas, sama ke minyak mentah. Nah, dari situ kita hubungan baik. Nah, padahal pas di tesnya gini ya. 2012 bulan November tanggal 13, anak perempuan saya baru lahir. Anak yang paling kecil. Pup lahir, dia nelpon. Kita ketemu di Bahamas katanya. Saya ngelihat ini anak baru lahir, tapi ini kesempatan saya untuk berada di lingkungan mereka. Saya pergi, saya hanya bawa 1 kredit card sama paspor. Saya pergi. Nah, jadi dari situ dia ngelihat, karena dia ngelihat kekerasan saya, ingin belajar, ingin benar-benar ingin tahu segala sesuatunya, makanya saya diambil gitu. Nah dari situ kita malah jadi kayak teman, bukan mentor lagi, teman, tapi kayak yang dibutuhkan di dunia ini. Saya selalu bilang, saya selalu tahunya gini, koneksi dan informasi. Kita punya koneksi, kita tidak punya informasi, percuma. Oke, kita punya informasi, kita tidak punya koneksi juga percuma. Nah, yang saya cari itu informasi dan koneksi, karena network kita, kekayaan kita adalah jaringan kita. Ya, jadi sampai saat ini kita jadi teman. Gitu. Sampai detik ini pun kita masih, kita teleponan kayak teman. Kayak kemarin aja saya kasih info ke dia untuk sebuah saham gitu, akhirnya dia dapat untung gede, dia kasih saya Rolex. Kayak gitu. Rolex yang dulunya mau saya beli dari dia bilang nggak akan dijual katanya.
Akhirnya dia kasih ke saya kayak gitu. Jadi kita udah kayak temen aja gitu. Ya udah, nanti aku copy paste aja Mas. Aku nanti jadi adiknya Mas Oke aja, aku main ke Amerika. Boleh ya? Boleh ya, Pak ya? Boleh ya. Oke. Nah, Mas Oke ini setahu saya gitu ya, memelihara 13 janda. 15 janda. Ada anak. Bukan memelihara ya, bukan binatangnya. Tapi ngurus, menghidupi lah ya, membantu lah ya. Janda yang ditinggal mati ya, bukan janda yang cerai atau janda apa. Dan nggak ada yang janda muda, semuanya tua. Terus termasuk kemudian merawat, masih membantu berkontribusi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Betul. Segala macam Ya, gitu. di Amerika jumlahnya? Di sana itu ada 14. 14. Iya. Oke. Dan punya trik gitu memancing rezeki. Tiap bulan kurang lebih buang uang sekitar 70 juta, sedekah dan lain sebagainya. Bahkan di Amerika atau di sini? Kalau di Amerika saya sampai 800 juta. Sampai 800 juta tiap bulannya. Kalau di sini itu minimalnya di 50 juta, sedekah 1 juta per hari saya. 50 juta per bulan untuk gedenya, sedekahnya 1 juta per hari saya. Dan ini Mas ini kira-kira dasarnya apa kok se-ekstrim itu, senekat itu gitu kira-kira? Ini cerita, maaf. Okay. Ceritanya gini. Saya 2005 itu bangkrut. Saya saya umur 23, 2003 saya punya restoran pertama saya. Oke. 2005 saya bangkrut. Sampai saya harus tidur di mobil dalam keadaan salju di luar, minus. Itu mungkin ditaruh di samping sini aja Mas, nggak apa-apa? Ini? Iya, boleh. Oke. Ya, sip gitu aja. Oke. Di 2005 saya bangkrut. Itu saya sampai tidur di mobil, sampai makan mie 1 tahun, makan mie instan itu 1 tahun saya itu. Nah, pada saat itu saya itu kerja serabutan. Saya kan ada basic mekanik juga. Saya disekolahin Mercy dulu, saya disekolahin BMW gitu kan di Amerika. Saya punya master degree technician buat BMW, buat Mercy, buat Lamborghini. Terus saya hanya serabutan. Saya punya nih $550. Oke, saya punya $550. Saya bilang gini, dulu saya jatuh bangkrut, jatuh miskin karena saya mulai hitungan ke uang. Oke, saya jadi berhenti ngejajanin mama, berhenti sedekah dan segalanya. Oke. Nah, pas dapat $550 itu, 500 saya langsung nih bagiin 500, saya hanya pegang $50 di situ. Nah, dari situ saya terus makin ekstrim. Nah, di Indonesia pun saya itu mulai ngebangun dari nol tanpa uang Amerika di tahun 2020. Tanpa uang Amerika. Oke, saya ngebangun, saya pengen ngebuktiin ke orang-orang kalau kamu ada kemauan pasti kamu bisa. 2020 saya di ulang tahun saya 2020 saya bilang saya bakal ngebuktiin bahwa saya bisa ngebangun di Indonesia dari nol tanpa ada suntikan dana dari Amerika. Dari yang asalnya sedekah 10.000 per hari 2020 sekarang 1 juta per hari saya. Plus 50 juta per bulannya. Itu tidak termasuk ngebiayain janda. Tidak termasuk ngebiayain anak yatim. Nggak termasuk itu. Nah, itu ekstrimnya di situ saya. Karena gini, prinsip saya kayak gini ya. Sedekah itu bukan untuk buat narik rezeki. Buat saya sedekah bukan buat narik rezeki. Sedekah untuk melancarkan hidup kita, menjauhkan kita dari bala, dari celaka, terus mendatangkan opportunity, mendatangkan kesempatan. Nah, itu Peluang gitu ya. Peluang itu dari sedekah. Nah, misal konsep ini kemudian diterapkan sama teman-teman yang tidak connected kesadarannya, bahaya nggak Mas? Kalau dia nggak connect, artinya tidak memiliki belief yang sama dengan Mas Oke gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Saya banyak orang yang coba. Yang salahnya di sini nih ya. Ini kebanyakan orang yang salah. Benernya kita udah tahu. Benernya kita pasti mendapatkan apa yang kita ingin. Yang salahnya di sini. Orang sedekah karena mereka mempunyai keinginan. Oke. Disangkanya, kalau saya sedekah saya pasti gini. Tapi di saat mereka sudah menempatkan apa yang mereka inginkan, mereka berhenti bersedekah. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Karena mereka akan jatuh dari tempat sebelumnya akan lebih dalam. Ini ribuan orang yang saya pelajari seperti itu. Jadi dia hanya sedekah ketika ada keinginan saja. Tidak menjadi habit. Nah, gitu ya. itu habitnya itu nggak ada. Ngeri, 800 juta per bulan di Amerika. Waduh. Oke deh, habis ini saya transfer ibu saya 15 juta Mas. Saya langsung tergerak ini, luar biasa ini. Iya Mas, nanti Mas podcast selesai langsung saya transfer Mas. Oke, Mas Oke, ini ada yang ngeri lagi nih.
Jadi bikin seminar ya, saya belum tahu sih kira-kira seminarnya itu isinya tentang apa begitu ya. Tetapi semua hasil dari seminar itu termasuk dari YouTube ya, dari TikTok dan lain sebagainya, itu semuanya diorientasikan, dikasihkan ke lembaga sosial panti Betul. asuhan. Betul. Sejak kapan? Sejak pertama kali mulai. Oke, Dulu aja saya dulu di Amerika itu sampai punya hampir 250 subscriber di internet marketing. Semua itu proceed ke anak yatim. Semua dari advertise, dari iklan semua itu. Nah, itu saya tutup, saya fokus di Indonesia sekarang karena saya pengen ngebesarin atau memberhasilkan satu orang. Itu cukup untuk saya, tujuan saya seperti itu. Nah, itu pun sama konsepnya, semua hasil proceed buat yayasan sosial saya itu. Nggak mau gitu. Itu seminarnya soal apa, Mas? Lebih ke pengembangan diri ya, lebih ke pengembangan diri. Terus kebanyakan orang konsultasi itu setelah seminar atau sebelum seminar itu tentang bisnis mereka, gitu kan. Saya karena nggak akan ada yang kaya kalau sebagai pegawai. Oke, nggak akan ada yang kaya. Ya udah, aku resign aja deh bulan depan. Nggak akan ada yang kaya. Oke, Sekaya oke. gimana pun kalau kita masih pegawai, kita masih istilahnya limit kita, batasan kita masih ditentukan orang lain. Siap, gitu. resign. Nah, itu ya lebih ke pengembangan diri, saya itu lebih fokus ke kesadaran, consciousness gitu. Orang itu harus conscious, apa itu mereka harus sadar mengerjakan apa itu harus sadar. Apa yang mereka pikirkan harus sadar, apa yang mereka ucapkan harus sadar. Oke. Mas, ini kan sekarang Desember, Mas. Ya. Sebentar lagi kan tahun baru. Saya pengen tahu, Mas, style gaya hidup orang-orang yang terkaya di seluruh dunia seperti Jeff Bezos, ya, Warren Buffett, Mark Zuckerberg gitu. Kira-kira seperti apa sih, Mas, kalau tahun baru? Apakah Tahun baru mereka hura-hura kayak reflection, kita gitu? ngaca diri mereka. Mereka mengaudit apa yang sudah mereka dapatkan, apa yang sudah mereka harus pertahankan, apa yang mereka harus perbaiki. Bukan party-party gitu? Nggak ada. Partinya paling nanti terakhir. Oke. Tapi mereka menghabiskan biasanya dari jam 11 malam sampai jam 11.45 atau 11.55 mereka tuh reflection. Apa yang mereka sudah dapat, apa yang mereka harus pertahankan, apa yang harus mereka perbaiki. Nah, itu. Meditasi juga nggak sih, Mas? Iya dan tidak. Nggak semua orang ke meditasi. Oke. Seperti Warren Buffett ya, manusia terkaya di dunia dengan kekayaan 8,8 bilion dolar Amerika Serikat. Itu ketika tahun baru dia bukan party-party Nggak ada. tapi dia refleksi Ke diri sendiri. Oke. Makanya saya nanti malam tahun baru pun kita tiap sukses selalu ngadain seminar malam tahun baru untuk refleksi diri kita, untuk mengaudit diri kita sendiri, untuk sampai ke malam tahun barunya. Nanti kalau udah malam tahun barunya mau karaokean silakan, mau apa silakan, tapi sebelumnya lebih baik kita refleks dulu. Apa sih yang udah gua capai? Gitu kan. Percuma kamu party-party nanti tanggal 1 hidup kamu masih sama. Atau party-party kamu pakai kredit card, tanggal 1 kamu pusing mikirin buat bayar kredit card. Kayak gitu. Aku daftar ya, Mas. Terima kasih ya. Aku daftar hadir ya, Mas. Mas, kalau misalnya seseorang gitu ya from zero, ya mulai dari nol, dia pengen merubah hidupnya gitu, pengen mengubah hidupnya. Yang harus diubah apa sih? Pertama itu ketika orang miskin dia bisa transformasi menjadi orang yang kaya gitu. Itu pertama yang harus diubah apa, Mas? Oke. Saya bakal ceritain apa yang saya rubah aja ya. Saya hanya bisa memberi contoh, gitu kan. Saya mau merubah diri karena gini, ini ceritanya gini, saya udah pusing ya. Di Amerika itu udah bangkrut, hutang di Indonesia itu sampai 4,3 M saya itu waktu bangkrut itu. Semua habis, rumah habis, mobil habis. Saya itu ke perpustakaan umum di Amerika cari tahu cara bunuh diri yang paling cepat dan tidak menyakitkan. Serius. Saya cari tahu cara bunuh diri bagaimana yang lebih cepat dan sangat cepat dan tidak menyakitkan. Ternyata yang paling cepat adalah pakai pistol. Pakai pistol dan nggak bisa, untuk beli pistol pun saya nggak punya. Kayak $300 itu saya nggak punya. Akhirnya saya nemu anak namanya Peng Jun. Dia orang Malaysia. Pada situ dia umur 17 tahun, dia sudah punya title milioner di internet marketing. Yang saya pelajari dari dia, gimana kalau teman-teman misalnya yang dari bawah pengen merubah hidup, yang pertama goal. Kita harus punya tujuan dulu. Kita harus tahu apa yang kita mau sedetail-detailnya. Apa sih yang lu mau? Pengen duitnya pengen berapa? Pengen rumahnya seperti apa? Kita harus tahu detail. Kan kayak gini. Misalnya Mas Hendra nih ya, mau martabak. Saya selalu pakai konotasi ini, suka pakai ini. Saya paling senang. Mas Hendra mau martabak nih. Nge-WA saya. Masuk ke saya pengen martabak. That's it. Apa saya tahu
Mas Hendra mau martabak apa? Mau martabak keju, coklat? Nggak tahu kan? Masa sama saya tukang dagangnya mau dibawa ke Mas Hendra? Tapi kan kalau Mas Hendra nge-WA saya masuk ke, saya pengen martabak telur nih, dagingnya sapi, banyakin telurnya, banyakin. Saya tahu. Nah sama seperti mau ke Tuhan, mau ke siapapun, kita harus tahu detailnya. Kebanyakan orang, saya pengen banyak uang. Buat kamu banyak berapa? Nanti dikasih 100.000 kurang, kasih 100 juta kebanyakan. Nah, pertama itu yang diajarin Bapak Praktor ke saya itu, kamu harus tahu apa yang kamu mau, sedetail-detailnya. Itu yang merubah nasib saya. Saya pun sarankan seperti itu. Sampai detik ini saya pegang teguh yang namanya goal. Saya pegang teguh. Gitu. Karena gini, kalau tidak ada tujuan, percuma. Boleh dibuka nggak tujuannya apa? Goal yang selalu dipegang teguh dalam dirinya Mas Oke? Saya ngebantu sebanyak orang, cari manfaat. Itu. Saya pengen dikenal kayak gini, gara-gara dia hidup gua rubah. Keren. Itu saya pengen dikenal seperti itu, bukan saya pengen dikenal Oke yang tatoan atau Oke yang itu apa toko emas berjalan ya, kita aku sering dipanggil kayak gitu, toko emas berjalan katanya. Saya pengen dipanggil karena lu hidup gue berubah. Iya, my life change. Oke, my life change. Itu saya pengen dikenal jadi orang itu. Itu tujuan hidup saya sekarang. Oke. Nah, Mas Oke sering bilang ya, kalau seseorang pengen bertransformasi dari miskin jadi kaya itu mindsetnya harus kaya dulu, mentalmu harus kaya dulu. Betul. Emang mental yang kaya itu yang seperti apa? Mental miskin yang bagaimana? Oke. mental kaya gini. Yang pertama, Mas Hendra, kalau Mas Hendra punya uang 100 juta, buat Mas Hendra uang 100.000 kecil apa gede? Kecil lah. Oke. Tapi kan kalau orang yang bermental kaya, uang 100.000 cuma 100.000. Kayak gitu kan. Tapi kalau orang yang tidak punya mental kaya, wah 100.000, gede lah. Bukan, kalau barang itu bukan mahal atau murah, uang kamu cukup apa enggak, itu aja. Bukan, oh ini iPhone mahal, bukan mahal, uang kamu kagak cukup. Soalnya di luar sana banyak orang yang pakai iPhone. Nah itu mental kaya sama kayak mental miskin kayak di gitu. Di bandara tuh iPhone semua itu. Nah betul ya. Nah jadi buat saya yang paling ditakuti manusia sebenarnya bukan masuk neraka. Yang paling ditakuti manusia apa? Uang, kalau nggak punya uang. Sehingga ketakutan-ketakutan lain muncul. Nah, kalau orang kaya, tadi saya tanya Mas Hendra kalau punya uang 1 juta, 100.000 itu kecil apa? Besar? Kecil lah. Nah, kalau kita bisa menempatkan 100.000 itu kecil, kamu punya mental kaya. Kayak gitu. Oke. Kalau apa tuh namanya? Mental miskin dalam hal belanja gitu Mas. Sekarang gini, kan misalnya nih teman-teman yang posisinya masih berada di fase di bawah gitu Mas ya. Betul. Tapi dia pengen nih niru karena terinspirasi lihat kontennya Mas Oke ini kan. Gimana ya, aku pengen nerapin mental kaya seperti Mas Oke. Tapi posisiku, keadaanku seperti ini, gimana? Mulainya dari mana gitu, gimana Mas? Oke, jangan lihat mahal atau murahnya. Tapi berguna apa tidaknya. Worth it apa enggaknya. Oke. Misalnya iPhone sekarang iPhone 15 25 juta, worth it nggak buat kamu? Padahal HP-nya nggak dipakai bisnis sama kamu, hanya pakai nonton TikTok sama itu. Nah, jadi lebih ke worth it apa enggak? Oke. Kayak gitu. Kegunaannya ya. Kegunaannya, berguna nggak buat gua nih? Iya. Walaupun murah, mau mahal, mau murah terserah. Jangan pernah lihat ini mahal, ini murah. Atau jangan bilang, oh ini mah lebih murah. Jangan pernah gitu. Yang murah belum tentu jelek, yang mahal belum tentu bagus. Tapi yang murah, kalau emang ada gunanya untuk kita, pasti ada gunanya untuk kita. Yang mahal pun kalau ada gunanya untuk kita, nggak ada gunanya untuk kita, percuma. Kayak misalnya Mas Hendra beli Louis Vuitton 25 juta, saya beli tas biasa 1 juta. Fungsinya sama, tapi Mas Hendra lebih ngejar ke gengsi. Kalau saya enggak, saya fungsinya sama, gitu. Jadi jangan lihat, kalau pengen nerapin, kalau masih di bawah, ngelihatnya gini, jangan pernah melihat itu mahal atau murah. Worth it apa enggak? Worth it apa enggak? Berguna enggak buat saya? Oke. Saya tertarik ketika kemudian Mas Oke caranya nge-trigger orang, diajak ke tempat-tempat yang mewah, yang high class, first class gitu ya. Karena mungkin saya juga ngalamin sendiri ya, bagaimana saya punya seorang senior, seorang kakak gitu, setiap ngopi sama saya tuh selalu diajak ke tempat-tempat yang memang dia first class gitu. Saya yang nggak punya apa-apa gitu, oh gini ya. Lama-lama terinspirasi, oh enak ya tempat kayak gini ya. Lama-kelamaan berani juga sendiri gitu ya. Booking kamar mau 5 juta, mau 7 juta, biasa aja. Dulu mah, aduh uang segitu ya, orang lain kerja sebulan aja belum dapat ya. Nah itu yang ingin saya gali dari Mas Oke, seberapa efektif treatment yang dilakukan Mas Oke dengan gaya-gaya seperti itu, seberapa berkembang teman-temannya untuk menjadi lebih baik?
efektif ya. Efektif sekarang kayak dia aja, dia asalnya punya usaha kecil, kerja dari kerja usahanya dari pagi sampai dari subuh sampai sore, nggak menghasilkan apa-apa. Tapi sekarang dia lebih kerja dari HP. Oke. Nah kayak gitu, jadi efektif, jadi nge-trigger mental state, keadaan mental kita itu. Kalau kita, ya saya sering ngajak teman-teman ke first class gitu, ke ya kopi 50.000, 100.000 kayak gitu. Tapi jujur aja saya fly ekonomi. Gitu ya. Jujur aja itu. Kita keluarin dulu. Jangan sampai ditanya, "Oh Mas Kuku fly-nya ekonomi atau bisnis?" Nggak, saya ekonomi. Ya, karena buat saya worth it apa enggak, itu doang. Kayak gitu. Nah, kalau efektif apa tidaknya, buat saya efektif, sangat efektif. Karena kalau gini aja, Mas Hendra nggak akan bisa ngerasain lobster. Enaknya lobster seperti apa sih kalau nggak makan, bener nggak? Kalau hanya dengar cerita dari YouTube atau cerita dari saya, "Oh Mas Hendra makan lobster, kayak gitu kan. Tapi kalau Mas Hendra sendiri, oh enak toh seperti ini. Akhirnya kita apa? Narik makanan-makanan yang seperti itu. Kalau Mas Hendra makannya di warteg, nariknya di warteg lagi. Iya. Bukan berarti saya nggak pernah ke warteg ya. Betul. Begitu. Oke. Mas, mohon maaf sebelumnya ya. Ini kan teman-teman, Mas volumenya kurang keras atau gitu ya. Kurang keras. Oh, ini kerjatong nih. Atau dipegang aja ya. Enggak, gini aja enggak apa. Kasihan nih. Oh, oke, sorry. Sorry. Nah, pernah punya pengalaman kurang dari 4 bulan bisa dapat 1 miliar. Kurang dari 4 bulan bisa dapat 1 miliar. Di mana nih? Di Indonesia? Ya mungkin aku pernah nonton kontennya begitu kan. Nah, atau mungkin sekarang gimana caranya Mas Oke ya 1 bulan dapat berapa miliar dengan cara yang bagaimana, itu mungkin bisa di-share gitu Mas. Oke, nge-share. Ini bakal kontroversi ya. Ini bakal ada perperangan kayak gini. Kita balik lagi ke programnya. Program yang ditanamkan oleh, ingat, kepercayaan kita, mau agama, mau kepercayaan kita harus sopan ke yang lebih tua, itu semua warisan. Kita nggak punya pilihan. Oke? Nah, seperti gini juga. Kita sudah terbiasa, apalagi orang timur, minta doa untuk rezeki ke fakir miskin. Oke? Kalau fakir miskin bisa mendoakan kita untuk kaya, kenapa mereka tidak mengkayakan diri mereka sendiri? Oke? Nah, yang paling mujarab, yang paling mujarab pengen kaya, minta doa ke orang kaya. Karena dia sudah ada di tempat yang kita inginkan. Make sense nggak? Masuk akal nggak? Make sense. Bener nggak? Oke. Coba sekarang Mas Hendra ke Iya. pengemis, doain saya kaya. Kalau mereka bisa mendoakan Mas Hendra kaya, kenapa mereka tidak mengkayakan diri mereka sendiri? Tapi gimana kalau kemudian dengan cara itu gitu ya? Karena ada sebuah kepuasan batin begitu Mas. Itu beda lagi kan? Terus kemudian muncul belief, oh gara-gara aku udah bantu dan minta doa itu gimana, ngefek ya kira-kira? Enggak ngefek. Banyak di sana. Coba mas di sini sering nggak kasih sedekah? Bener. Ya, saya gitu. Kalau pengen rezeki ya, kalau pengen kaya gitu, minta doanya ke orang kaya. Karena dia udah ada di level situ. Nah, pengalaman gini ya. 2005 di Amerika, saya tuh sering jalan-jalan ke lingkungan orang-orang kaya. Ya. Ada rumah paling gede, saya ketok. Saya pada saat itu saya lagi bangkrut, lagi miskin. Saya nanya gini, ada perlu apa tuh? Saya suka merinding kalau nyeritain ini. Kamu bisa kaya gimana? Saya tanya itu bule, mau nggak ajarin saya? Saya diusir. Saya sebelum dia usir, pray for me, okay? So I get rich like you. Berdoa buat saya supaya saya bisa kaya kayak kamu. Tahu nggak? Setahun kemudian rumah saya di depan dia. Setahun kemudian. Karena apa? Kepercayaan diri mereka. Karena mereka sudah berada di tempat yang kita inginkan. Saya selalu kayak gitu. Kamu pengen kemana? Mas, aduh, saya jadi teringat masa lalu saya.